Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat beribadah di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita memuji Tuhan, kita mau siapkan hati, kita mau siapkan jiwa roh kita untuk meninggikan namanya. Karena Tuhan Yesus baik, kita patut bersyukur pernyataan Tuhan itu sempurna. Haleluya.
Engkau yang memberi kelegaan kepada kami, karena Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Kita boleh berkemenangan karena Tuhan. Kita bisa menerima kuasa Roh Kudus untuk kita nikmati. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari datang, mari bersorak baginya. Aku terjun menuhi umatnya dengan sukacita. Yang baru urapi umatnya dengan kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa mari bersorak baginya. Baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita. Ia baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah menuhi umatnya dengan sukacita.
silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Dan kita siap untuk dibentuk oleh Tuhan. Menjadi bejana yang mulia. Bejana yang indah. Haleluya. Di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Kita merasakan hadirat. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku. Masuk dalam
Ya Tuhan, bentuk kami Tuhan, jadi bejana untuk memuliakan Engkau. Bentuk setiap kami Tuhan, biar kami boleh semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu di tengah kami. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Dan saat ini, beberapa hari yang lalu kami memperingati Hari Pahlawan. Biar saat ini kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mau upaya yang sudah dilakukan oleh para pahlawan kami yang gugur demi Indonesia merdeka. Tuhan, beri kami anak-Mu, hati-Mu, untuk kami boleh meneruskan perjuangan para pahlawan kami. Demi NKRI tetap tegak berdiri. Taruh hati-Mu Tuhan. Ingatkan kami anak-anak-Mu. Paling tidak kami bisa berdoa buat negara kami. Paling tidak kami bisa berdoa untuk kesejahteraan di mana Engkau tempatkan kami Tuhan. Hirawat buat bangsa kami. Kami mau minta bangsa kami bangsa Indonesia bagi Engkau. Bangsa Indonesia bagi Engkau. Kami percaya Tuhan, kebenaran keadilan ditegakkan di negeri kami. Sertai Bapak Jokowi dan seluruh jajaran di bawahnya Tuhan, agar mereka bisa bekerja luar biasa demi kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Kau mendengar doa kami. Dan kami percaya Engkau mengabulkan doa kami. Sebentar kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? So blessed. Iya, saya percaya Bapak Ibu sangat diberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, adalah penting buat setiap kita untuk kita terus mempersiapkan diri sebagai mempelai Kristus. Rencana agung Tuhan adalah menjadikan kita mempelainya. Namanya mempelai, bisa dandan seenaknya Bapak Ibu? Enggak. Kita harus dandan secantik mungkin. Tapi cantiknya bukan cantik secara physically, tetapi hati kita. Hati kita harus cantik. Amin Bapak Ibu. Makanya minggu-minggu ini kita terus belajar rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Ya, minggu-minggu ini kita belajar ilmu-ilmu tingkat itu kerendahan hati ya. Minggu lalu kita belajar apa? Self control ya, mengendalikan diri. Wah, ini ilmu tingkat tinggi loh Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang benar-benar bisa mengendalikan diri itu dikatakan apa? Merebut kota. Amin Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau terus meningkat persekutuan kita dengan Tuhan, dengan Kristus, sehingga Tuhan bisa berkata, ini dia, aku sudah menemukan orang yang sesuai dengan hatiku. Amin Bapak Ibu. Perkataan ini Tuhan tujukan kepada Daud ketika Tuhan berkata, I have found Daud, ya, a man after my own heart, orang yang sesuai dengan hatiku, kata Tuhan.
Nah, kita mau belajar untuk kita bisa seperti itu. Amin Bapak Ibu. Makanya judul khotbah adalah sesuai hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan siapa kita bersekutu, Bapak Ibu? Dengan siapa kita bersekutu? Itu akan sangat mempengaruhi. Persekutuan antara pria dengan wanita, Bapak Ibu, pria dengan wanita ketika sudah pertama mungkin saling tertarik ya, saling tertarik, mulai ada hubungan, akhirnya semakin dalam dan masuk di dalam persekutuan di dalam pernikahan. Bapak Ibu, ketika pria dengan wanita ada di dalam persekutuan di dalam pernikahan, mereka bersekutu dengan intim, menghasilkan apa Bapak Ibu? Anak. Biasa Pak J. Ini menghasilkan anak ya. Melahirkan anak. Nah, Bapak Ibu, kalau namanya anak ya, hasil persekutuan suami istri ini, kira-kira anaknya mirip siapa Bapak Ibu? Mirip tetangganya? Jangan toh. Mirip bapaknya atau ibunya ya, perpaduan. Bahkan sifat-sifat orang tuanya pun diturunkan kepada anaknya. Bapak Ibu yang terkasih, persekutuan melahirkan sifat-sifat yang diturunkan. Ya. Demikian juga persekutuan secara rohani. Persekutuan secara rohani pun akan melahirkan sifat-sifat yang diturunkan atau ditularkan. Bapak Ibu yang terkasih, saya nih sama Pak Jeffrey ya, kemana-mana berdua ya. Pelayanan kemana, ke Kudus, kemana itu selalu berdua. Dan Pak Jeffrey selalu yang nyopir ya, yang nyetir gitu ya. Mau ke Bandung kemana, Pak Jeffrey yang selalu nyetir. Jarang dia minta digantiin. Kalau udah ngantuk banget baru minta digantiin. Nah Bapak Ibu, saya sangat hafal stylenya suami saya dalam nyetir ya. Orang itu Bapak Ibu kalau nyetir itu, ketika orang nyetir saya akan ngerti, oh dia temperamennya dominan, temperamennya intim, itu saya akan ngerti dari style nyetirnya. Nah Pak Jeffrey ini temperamennya dominan tinggi ya, dominan tinggi. Kalau dalam warna dikatakan merah, merah gitu ya. Orang merah Bapak Ibu itu kalau diibaratkan suatu benda itu bulldozer. Wah, bayangin Bapak Ibu ya, nyetir gaya bulldozer. Wah, semua di betul nggak Pak? Ya betul. Ada saksinya ya. Nah Bapak Ibu, kalau saya beda, saya tuh nyetirnya lebih slow, lebih lebih, saya ini orang ungu ya, ungu hijau gitu ya. Lebih slow, lebih perhitungan. Kalau misalnya orang mau nyebrang ya wes tak kasih jalan gitu ya. Kalau tipe bulldozer enggak. Sasa, bukan aku yang ngomong loh. Nah Bapak Ibu, karena kami itu bersekutu terus kemana-mana bareng. Akhirnya apa Bapak? Tanpa saya sadari, ketika saya nyetir sendiri saya pun kayak bulldozer. Ketularan. Ya, ada sifat-sifat ketika terjadi persekutuan yang intim, ada sifat yang diturunkan. Masalah kesukaan makanan juga begitu. Pak Jeffrey ini sukanya pedas, dan pedasnya bukan pedas tok, pedas banget gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya dulu nggak suka pedas, tapi akhirnya saya mulai suka pedas. Terus saya nih kesukaannya keripik paru Bapak Ibu. Kalau Pak Jeffrey, kalau saya beli keripik paru gitu ya sama makan, wah enak banget gitu ya. Dan paru dimakan, jijikin gitu kan.
Oh enak nih Pak gitu kan. Terus dia nyobain dikit, dia nggak suka Bapak Ibu. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, setelah kami sering bersekutu gitu ya, saya beli keripik paru, saya makan dengan enaknya, lama-lama dia makan juga. Dan baru 2 minggu yang lalu dia enak juga ya, enak juga ya gitu makan. Nah ini loh Bapak Ibu, saya bicara apa? Persekutuan 2 orang secara intens, itu sifat, kesukaan, karakter itu bisa menular. Makanya Bapak Ibu, karena itu kita tuh harus benar-benar menjaga persekutuan kita. Supaya apa? Supaya sifat buruk tidak menular dalam kehidupan kita. Bayangkan ya Bapak Ibu, bayangkan kalau kita nih sukanya bersekutu dengan orang yang ngomongnya kotor terus ya. Orang yang sukanya misoh-misoh gitu ya. Atau orang yang cabul, bayangkan Bapak Ibu. Kita terus bergaul, kita ada bersama dengan dia, sifat-sifat jelek itu bisa menular ke kita. Bisa menular ke kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu kita mesti benar-benar perhatikan dengan siapa kita bersekutu. Supaya Tuhan bisa berkata kepada kita, aku telah menemukan seorang yang sesuai dengan hatiku. Amin. Yang pertama adalah kita harus ada dalam persekutuan yang benar. Apa itu persekutuan yang benar? Nanti kita akan belajar. Kita baca dulu 1 Korintus 5. 1 Korintus 5 ayat 11. Bapak Ibu saya undang untuk baca bersama-sama ya. 1 Korintus 5 ayat 11. Sudah? 3, 2, 1. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang, sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Wow, Bapak Ibu, firman Tuhan dengan tegas menyatakan, jangan kamu bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut saudara. Saudara seiman gitu ya. Tapi perbuatannya jauh berbeda. Yang cabul, yang kikir dan sebagainya. Jangan bergaul. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita membangun hubungan, itu akan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita ini bersekutu dengan orang-orang yang rohani, itu akan mempercepat pertumbuhan kedewasaan iman kita. Saya bersyukur ketika saya awal bertobat tahun 2000. Tahun 2000 itu Bapak Ibu di GBT pusat sana itu awal dibentuk komsel-komsel. Dan saya bersyukur awal saya bertobat saya diajak komsel sama PKS saya. Kami komsel itu sedikit orangnya. Dia PKS saya, dia masih single. Kemudian kami berdua, 1 keluarga dan 1 keluarga lagi. Berlima Bapak Ibu. Tiap Rabu mesti ketemu komsel. Tiap Rabu ketemu komsel, ngomong tentang firman, hari Minggu kemarin apa, dapat berkat apa yang kita alami beberapa hari ini. Terus yang diomongin seperti itu Bapak Ibu. Lama-lama Bapak Ibu, kan kita jadi akrab nih, tiap Rabu ketemu. Nanti kalau ke gereja ampir-ampiran gitu kan. Pulang gereja, pulang pendalaman Alkitab, pulang doa malam selalu makan bersama. Akhirnya apa? Jadi akrab. Akhirnya saya punya persekutuan dengan orang-orang yang rohani. Ini yang mempercepat pertumbuhan rohani saya Bapak Ibu. Karena persekutuannya benar. Kami sama-sama belajar, sama-sama haus, sama-sama menerapkan firman. Itu yang terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, nanti kalau ada KKR, kasih ayo
berangkat, jadi saling support, saling membakar gitu ya. Saling membakar, ayo kita pelayanan. Yuk kita balas cinta Tuhan dengan melayani dia. Sama-sama pelayanan, jadi pendoa kota gitu ya Bapak Ibu. Akhirnya apa? Terus bertumbuh. Kenapa? Komunitasnya benar. Sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tidak rohani, yang rohana gitu ya. Bapak Ibu, kita akan semakin tersesat, semakin jauh. Bayangkan kita selalu ada dengan orang-orang yang sukanya mesoh. Beberapa waktu yang lalu saya sedang jalan sama Pak Jeffrey waktu itu di mana ya? Pokoknya sedang jalan berdua, kemudian ada orang di pinggir sini ketemu dengan temennya. Wah, mereka senang Bapak Ibu. Mereka ketemu tuh senang. Tapi saya yang heran kata-katanya Bapak Ibu. Kata-katanya tuh maaf ya, binatang gitu ya. Jadi anjing dalam bahasa Jawa. Kucing. Apa namanya, dia bilang gini. Terus aku bilang gini, Papa, wong ketemu koncone seneng kok dadak ngomong gitu sih. Kok dadak ngomong apa namanya, itu tadi binatang tadi Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita ada di dalam komunitas persekutuan yang seperti itu, kita kan katut loh Bapak Ibu. Ketemu temannya ya udah nyapanya ya dengan binatang atau dengan kucing atau dengan apa gitu ya. Jadi hal itu akhirnya jadi biasa di dalam pendengaran kita. Akhirnya mempengaruhi kebiasaan kita. Tanpa sadar kita mulai tersesat. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu Tuhan itu juga di dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dia berkata begini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ini loh Bapak Ibu, persekutuan dengan orang-orang, persekutuan, kalau saya bilang persekutuan nanti saya akan terangkan persekutuannya seperti apa. Bukan berarti kita nggak boleh berteman ya Bapak Ibu. Kalau sekedar teman, ketemu, nggak ada satu persekutuan yang intens gitu ya, itu berbeda. Dan ayat-ayat yang saya sampaikan ini di luar misi penginjilan Bapak Ibu. Kalau kita penginjilan kita harus ada di tengah orang-orang yang belum kenal Tuhan. Ya, tapi kan kita berbeda dalam posisi ini, kita enggak dalam persekutuan bergaul gitu ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, firman Tuhan keluar kamu dari antara mereka. Bapak Ibu, ini pun yang saya lakukan ketika saya bertobat. Saya tinggalkan semua teman lama saya, enggak ada satupun yang saya hubungin. Saya putus hubungan, kenapa? Saya tahu saya enggak kuat. Kalau saya terus bergaul dengan mereka, saya terus ketemu dengan mereka, saya terus telepon-teleponan sama mereka, saya akan kembali terseret dalam kehidupan yang lama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau bersekutu benar-benar dengan Tuhan, kita mesti tinggalkan. Ya, kalau kita ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Pilih itu Bapak Ibu. Karena itu akan mempercepat pertumbuhan rohani kita. Makanya Bapak Ibu, kembali komsel itu perlu, gak usah banyak. Sedikit orang gak apa-apa kalau kita memang harus jaga jarak. Tapi ini penting, kita harus punya persekutuan dengan orang-orang yang sama cinta Tuhan, sama punya komitmen untuk hidup benar. Ya. Jangan milih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani. Bahkan cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan itu benar ketika dia berkata di 2 Korintus 6 ayat 14, dia berkata, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap?
Nggak bisa Bapak Ibu. Saya Bapak Ibu beberapa mungkin setahun setengah gitu ya. Saya tuh ditelepon sama mulai dari IG, akhirnya kami nyambung dengan beberapa teman lama Bapak Ibu. Mereka akhirnya mendapatkan WA saya dan mereka ngubungin saya, ngajakin ketemuan. Setahun lebih gitu ya, ngajakin ketemuan gitu ya. Wah tadinya begitu ketemu wah seneng gitu, cerita masa SMA gitu ya, bisa akrab. Tapi ketika mulai merambah masa kini, dia mulai tanya, kamu sekarang ngerjain apa? Oh aku sekarang melayani Tuhan, jadi pendeta. Mulailah kagok Bapak Ibu. Mulai kagok di antara kami, nah itu loh, di situ saya lihat benar-benar gelap dan terang tuh nggak bisa bersatu. Yang tadinya akrab setelah tahu kenyataan hidup masing-masing ya, karena yang satu masih ada di dunia yang lain gitu kan Bapak Ibu. Ketika saya mulai sampaikan kapan berubah, mau cari apa, dan sepertinya dia nggak bisa terima, akhirnya apa? Kami terpisah lagi. Nggak bisa bersekutu lagi. Dan saya tahu memang nggak bisa kecuali saya mau nginjil dia, ya. Dan sebetulnya sudah saya sampaikan juga, cuman belum diterima. Nah ini Bapak Ibu, persekutuan dengan siapa kita bergaul itu harus benar-benar diperhatikan. Kalau kita banyak bergaul, membuka diri dengan orang-orang yang masih, yang saya bilang tadi, itu kita sedang membuka diri pada godaan. Dan jangan pernah merasa kuat Bapak Ibu. Kita tuh masih pakai tubuh daging. Tubuh daging kita ini masih sukanya ya yang kedagingan. Yang nikmat untuk daging. Makanya kita jangan merasa kuat. Kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang salah tanpa sadar, dengan berjalannya waktu ternyata kita dapati kita sudah terjerumus kembali. Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itu firman Tuhan juga memperingatkan. Di Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ya, kenapa menjadi malang? Karena kita kembali jauh dari Tuhan. Nah kita mau lihat persekutuan yang seperti apa. 1 Korintus 15 ayat 22. Bapak Ibu, 1 Korintus 15 ayat 22 berkata, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Garis bawain Bapak Ibu, dalam persekutuan dengan. Kalau di dalam King James Version dikatakan, for as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. In, kata in di dalam bahasa Inggris dengan dalam persekutuan dengan itu sama. Dan kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu en. En ini dikatakan artinya denoting fixed position, a relation of rest. Bapak Ibu yang terkasih, kata en di dalam Yunani ini menunjukkan posisi yang tetap dalam satu hubungan. Jadi kalau kita ada dalam persekutuan dengan pribadi dalam kata en tadi secara Yunani ini Bapak Ibu, persekutuan dengan pribadi tertentu secara permanen dapat menghasilkan pelimpahan keadaan pribadi tersebut. Kalau kita dalam persekutuan dengan seorang pribadi yang enggak rohani, maka kita akan mendapatkan pelimpahan dari pribadi tersebut. Ada sifat yang menurun seperti tadi, suami istri bersekutu menghasilkan anak, ada sifat-sifat yang diturunkan. Demikian ketika kita bersekutu dengan seorang pribadi, itu pun akan menghasilkan pelimpahan sifat-sifat atau karakter.
Nah ini loh Bapak Ibu, makanya kita harus perhatikan betul-betul dengan siapa kita bersekutu. Dengan siapa kita bergaul. Jangan asal, kita menginjil boleh, itu perintah Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Itu perintah Tuhan, harus dilakukan. Bahkan Paulus berkata, kalau aku enggak menginjil itu celakalah aku kalau aku tidak menyampaikan kabar baik. Harus, tapi bukan dalam persekutuan seperti ini Bapak. Kecuali Bapak Ibu, kecuali orang yang kita injili kemudian benar-benar terima Tuhan dan akhirnya dia sungguh-sungguh ingin hidup benar sebagai murid Kristus. Nah ini kita boleh bersekutu. In tadi ya. Bahasa Inggris in, kalau bahasa Yunani n ya. Itu boleh Bapak Ibu. Itu yang pertama ya Bapak Ibu, yang pertama. Yang kedua, kita bertumbuh dalam pengenalan. Bapak Ibu, tingkat persekutuan kita terhadap seseorang sangat mempengaruhi tingkat pengenalan kita. Semakin kita bersekutu, semakin kita akan mengenal. Bapak Ibu yang terkasih, suami dengan istri, pria dengan wanita, ya, semakin bersekutu akan semakin mengenal, baik secara jiwa maupun secara physically. Itu terus akan semakin, dan Tuhan mau kita tuh sampai dalam tingkat pengenalan seperti suami dengan istri. Kita akan baca di Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 berkata demikian. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat di yang atas sendiri, yang 1a ini ya Bapak Ibu. Dikatakan di dalam New King James Version dikatakan, and Adam knew his wife. Bapak Ibu, knew itu dalam bahasa Inggris adalah mengenal. Mengenal, tahu, mengenal ya. Tapi dalam terjemahnya yang ini bersetubuh. Mengenalnya itu sampai seperti mengenalnya suami dengan istri. Begitu intim. Begitu intim. Dan pengenalan yang sesungguhnya terjadi oleh karena adanya keterbukaan masing-masing pribadi terhadap pasangan. Makanya suami istri itu kan mesti terbuka Bapak Ibu. Gimana enggak terbuka, kemana-mana bareng. Tidur bareng, kemana-mana bareng. Pasti tahu, saling tahu. Nah itu yang Tuhan mau. Kita sampai di tingkat pengenalan seperti itu. Seperti Daud Bapak Ibu. Daud itu begitu mengenal hatinya Tuhan. Dia begitu mengenal. Dari Mazmur kita lihat kata-kata Daud. Dia sangat mengenal hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih. Hukum Tuhan di Lukas 6 ayat 38 dikatakan begini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu, demikian hubungan kita dengan Tuhan, hukum ini pun berlaku. Seberapa besar kita terbuka sama Tuhan, ya ukuran yang kita ukurkan itu yang Tuhan akan isi dalam hidup kita. Seberapa kita terbuka, itu Tuhan lakukan buat kita. Bapak Ibu, Tuhan tuh gak pernah maksa. Kalau kita buka hati kita hanya separuh, Tuhan gak pernah maksa. Makanya kan dikatakan Tuhan mengetuk. Ada satu gambar ilustrasi, ada sebuah pintu, gak ada ininya ya, gak ada handle-nya, gak ada bukaannya gini. Lalu depan pintu Tuhan mengetuk. Nah seperti itu, Tuhan tuh gak pernah memaksa Bapak Ibu. Kita yang harus buka.
Kita yang harus mempersilahkan Tuhan masuk dalam hidup kita. Dan seberapa yang kau berikan pada Tuhan, itu yang dia ambil. Selebihnya enggak, kalau kita enggak terbuka semuanya. Amsal 8 ayat 17a berkata, aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Ya Bapak Ibu, Tuhan mengasihi orang yang mengasihi kita. Tuhan mengasihi orang yang mengasihi dia, gitu ya. Yang mengasihi dia. Kita mengasihi dia enggak Bapak Ibu? Yohanes 14 ayat 21, Bapak Ibu baca bersama-sama yuk. Yohanes 14 ayat 21. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan dikatakan kalau kita pegang perintahnya dan lakukan, kita masuk dalam hitungan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa juga akan mengasihi kita. Dan dikatakan, ini penting Bapak Ibu, kalau kita dalam posisi mengasihi Tuhan, dikatakan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Bapak Ibu, kita nggak mungkin bisa mengenal Tuhan kalau dia nggak menyatakan dirinya pada kita. Dia hanya menyatakan dirinya kalau kita menaati dia. Kita nggak bisa ngomong Tuhan I love you, I love you. Tapi kita nggak lakukan perintahnya. Enggak. Buat Tuhan itu engkau belum mengasihi Tuhan kalau engkau nggak lakukan perintah Tuhan. Dan kalau kita lakukan, dia akan nyatakan dirinya. Terus menyatakan dirinya. Gimana dia menyatakan diri? Bapak Ibu, gimana kita bisa taat? Kalau kita memposisikan diri rendah seperti anak. Kita harus punya sikap hati seperti seorang anak. Matius 11 ayat 25 sampai dengan 26. Baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Matius 11 25 sampai dengan 26. 3, 2, 1. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, ini Bapak Ibu. Gimana kita bisa mengalami pernyataan Tuhan ketika kita memposisikan diri sebagai orang kecil? Artinya apa? Kita punya kerendahan hati. Karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu mengalir dari atas ke tempat yang rendah. Kalau kita memposisikan diri di tempat yang tinggi, kita nggak akan terima anugerah Tuhan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Tapi kalau kita merendahkan diri, kita akan ditinggikan. Nah ini Bapak Ibu, kita mesti punya sikap seperti anak kecil. Ya, sikap seperti anak kecil ini adalah sikap yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu, anak kecil itu tulus. Kalau disuruh biasanya langsung berangkat. Kayak Kim itu kalau disuruh Russell suruh ambil apa berangkat langsung. Disuruh Karen berangkat langsung. Saya suruh juga langsung berangkat, diambilin. Walaupun dia mungkin lagi sibuk apa gitu. Kim tolong ambilin ini. Berangkat. Taat. Taatnya itu taat lugu. Polos. Tulus. Ini yang harus kita punya, sikap seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita dapat perintah Tuhan, ampuni.
Atau jangan balas kejahatan. Seringkali kita kan tanya, loh Tuhan, dia kebangetan loh Tuhan. Dia jahat kok sama aku kok. Dia merugikan aku. Biasanya kita kan berargumen. Tapi kalau anak kecil yang sikapnya polos, dia jarang seperti itu. Disuruh apa aja, siap gitu ya. Kayak Army of God. Siap lakukan, siap laksanakan gitu ya. Mari Bapak Ibu, kita punya sikap tulus. Anak kecil itu kalau disalahin, ranges, berantem, habis itu gimana Bapak Ibu? Rukun lagi, nyimpen sakit hati enggak? Enggak, lupa sudah. Lupa. Tadi dia dipukul gitu, sudah lupa. Udah baik lagi. Nah itu loh Bapak Ibu, sikap seperti inilah yang Tuhan mau kita lakukan. Enggak simpen kesalahan, kita bisa terbuka, polos di hadapan Tuhan. Kita bisa bersekutu erat dengan Tuhan sehingga apa? Karakter ilahi terimpartasi dalam hidup kita. Bapak Ibu, ketika karakter ilahi terimpartasi dalam hidup kita, karakter kita equal sama dengan karakter Kristus. Nah inilah rencana agung Tuhan. Tuhan mau kita tuh seperti Dia, sesuai dengan hatinya. Bapak Ibu, tadi saya bilang Tuhan berkata yang sesuai dengan hati Tuhan itu pada Daud. Bapak Ibu, selain nama Tuhan Yesus, nama Daud itu begitu sering disebut di Alkitab. Kalau di dalam King James Version Bapak Ibu ada 1025 kali nama Daud disebut. Keren ya Daud. Kenapa? Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu. Nah, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berkata, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Bapak Ibu, a man after mine own heart. Orang yang sesuai dengan hatiku. Ketika Tuhan kecewa dengan Saul, karena Saul gak taat kepada Tuhan, lebih memilih, dia lebih takut ditinggal oleh rakyatnya dibanding ditinggal oleh Tuhan. Akhirnya Tuhan menolak Saul. Dan Tuhan berkata, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart. Aku telah menemukan Daud bin Isai, orang yang sesuai dengan hatiku, kata Tuhan. Wow, Bapak Ibu yang terkasih, itu Tuhan hatinya begitu melonjak kegirangan seperti seorang yang sedang mendulang emas. Orang yang sedang mendulang emas, gali bukit. Ketika dia temukan bongkahan emas, wow, hatinya melonjak kegirangan. Yes, I have found, aku telah menemukan emas di antara bebatuan. Wow, Bapak Ibu rindukan hati Tuhan melonjak kegirangan ketika menemukan kita yang sesuai dengan hatinya. Wow, I have found a man after mine own heart. Orang yang sesuai dengan hatiku. Amin Bapak Ibu. Rindukan itu Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan. Yaitu apa? Matius 5 ayat 48 dikatakan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tuhan mau Bapak Ibu. Kenapa Tuhan selalu membentuk kita? Relakan diri kita dibentuk. Kenapa? Karena ini loh rencana Tuhan. Tuhan mau kita tuh sama, sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Berarti kita sempurna bisa enggak Bapak Ibu? Bisa.
kalau kita mau dibentuk dia. Lukas 6 ayat 38 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa Tuhan izinkan kita disakiti? Kenapa Tuhan izinkan kita dikecewakan? Kita dirugikan, kita difitnah, dihakimi. Ini loh Bapak Ibu, supaya kita belajar murah hati, bisa mengampuni. Daud Bapak Ibu, Daud tuh ketika dia meninggalkan istananya karena istananya dikuasai oleh Absalom anaknya. Daud itu di jalan dikutuki sama Simei. Simei ini keturunan Saul ya. Dia ngutuki, ngata-ngatai Daud jelek. Sampai panglimanya Daud bilang, gimana aku nyebrang tak matiin aja. Jangan lakukan apapun. Mungkin ini diizinkan oleh Tuhan. Lihat Bapak Ibu, Daud kalau dia ngalami hal dikutuki, dihakimi, dijahati, dia bilang apa? Ini diizinkan Tuhan. Bisa enggak Bapak Ibu ketika kita ngalami dirugikan, disakiti, dibenci, kita bilang ini diizinkan Tuhan untuk membentuk aku indah di hadapannya. Untuk aku bisa murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Untuk aku bisa sempurna sama seperti Bapa sempurna. Amin Bapak Ibu. Relakan diri kita dibentuk Tuhan. Sampai kita bisa sesuai dengan hatinya Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, rencana agung Tuhan itu sangat mulia. Ketika dia membebaskan kita dari perhambaan dosa, dia enggak hanya menjadikan kita hamba-hambanya. Tapi dia mengadopsi kita jadi anaknya, anak Allah. Dan enggak sampai di situ. Rencananya yang sungguh mulia adalah menjadikan kita mempelainya. Bapak Ibu, kalau namanya mempelai, kita tuh sangat bersekutu intim dengan dia. Sangat intim, sangat dekat. Amin Bapak Ibu. Untuk kita bisa mencapai tingkat persekutuan sebagai mempelai Kristus Bapak Ibu. Kita harus terus menguduskan diri. Sampai kita semakin serupa dengan dia. Makanya firman-Nya di ayat yang terakhir 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Terakhir nih Bapak Ibu, lega ya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai dengan 3 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu, pengharapan apa? Pengharapan menjadi sama seperti Kristus. Menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia adalah suci. Amin Bapak Ibu. Rencana agung mulia Tuhan menjadikan kita sama seperti Kristus. Dan biarlah kita dalam hidup kita ke depan, kita terus berpengharapan pada hal itu. Sehingga kita menyediakan diri untuk terus dibentuk Tuhan lewat persekutuan yang tetap dengan Kristus, in Christ. Ketika kita ada di dalam in Christ, persekutuan yang tetap dengan Kristus, kita semakin mengenal dia sampai dalam tingkat yada, ya yada, new tadi ya, Adam knew his wife, new sampai tingkat new, yada, intim, seperti hubungan intim suami istri. Kita jadi ngerti hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, sehingga Tuhan bisa berkata, I have found a man after mine own heart. Aku telah temukan
orang yang sesuai dengan hatiku. Amin Bapak Ibu. Mari kita mau terus mempersiapkan diri, mari kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang tim musik, tim pujian. Bapak Ibu, kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku, bentuk hatiku serupa dengan Engkau. Mari Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Yes Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Katakan ubah hatiku. Hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Yang ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu. Yes Lord. Sucikan ku
Tuhan, Kau tahu apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Tilik hati setiap kami saat ini Tuhan. Kuduskan hati kami Tuhan. Pulihkan hati kami Tuhan. Cabut apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biar saat ini kami mau rela Engkau bentuk Tuhan. Bentuklah kami serupa dengan gambar-Mu. Terima kasih buat setiap kebenaran firman yang malam hari ini mengingatkan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh senantiasa punya persekutuan yang benar. Persekutuan yang tetap dengan Engkau. Sehingga sifat atau karakter yang terimpartasi pada kami pun karakter yang ilahi. Tuhan, mampukan kami Tuhan. Untuk kami boleh punya pergaulan yang benar, persekutuan yang benar. Sehingga kami boleh semakin meningkat pengenalan kami kepadamu Tuhan. Kami boleh bersikap seperti anak kecil yang nurut, yang polos, yang mau taat, yang tulus. Sehingga kami boleh semakin Kau bentuk sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Murah hati seperti Bapa adalah murah hati. Dan serupa dengan Engkau. Terima kasih buat setiap rencana agung-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tanamkan itu dalam hati kami sehingga buat kekuatan buat setiap kami. Semakin hidup di dalam Engkau. Thank you Lord. Thank you Lord. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar
hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh